Tidak ada kata yang dapat terucap dari bibir Laura. Selama beberapa menit ia berdiri mematung, meraba punggung leher dengan gelisah, menggigiti bibir bawahnya, atau meremas ujung gaun yang dikenakannya. Masih beruntung wajahnya terbalut make up tebal. Jika tidak, pasti sudah terlihat sangat pucat bak mayat hidup. Melihat reaksi Laura dan Mami Gina yang tampak panik, Arlan menyeringai. Kamu tidak menyambut dia? Tanya Arlan kepada Laura. Apa jangan-jangan kamu sudah lupa dengannya? Seketika Laura tertunduk dan tak berani lagi menatap Arlan ataupun laki-laki yang baru hadir di antara mereka. Ia hanya melirik Mami Gina yang sekarang sudah tidak berkutik. Mas, aku... Ucapan Laura terpotong di udara. Suaranya terdengar gemetar. Kenapa tiba-tiba diam? Kemana suaramu yang lantang tadi? Wanita itu hanya dapat menunduk dengan bola mata dipenuhi cairan bening. Bagaimana Riko bisa ada di sini? Apa jangan-jangan Mas Arlan keluar kota untuk menemui Riko? Tapi bagaimana dia tahu tentang Riko? Laura membatin. Tamat sudah riwayatnya jika semua rahasia yang ia simpan terbongkar di hadapan Arlan. Siapa dia Arlan? Kali ini Mami Gina memberanikan diri membuka suara, membuat Arlan mendecakkan lidah. Kemudian melirik Andre sambil memberi isyarat dengan anggukan kepala. Andre langsung memposisikan dirinya di depan proyektor yang sebelumnya sudah diminta Arlan untuk disediakan. Mami, Gina, dan Laura saling lirik satu sama lain, menunjukkan apa yang akan diberikan Arlan selanjutnya. Santai sedikit, jangan terlalu tegang. Intonasi Arlan terdengar santai, namun terasa sangat menyeramkan di telinga Mami Gina dan juga Laura. Reaksi terkejut tak dapat disembunyikan keduanya ketika layar proyektor menampilkan rekaman CCTV di mana Arlan yang dalam keadaan tak sadarkan diri digotong oleh dua orang pria memasuki sebuah kamar penginapan. Sementara Laura baru terlihat menyusul masuk ke kamar itu menjelang pagi. Laura langsung gelagapan dan semakin panik. Kamu punya penjelasan apa untuk rekaman CCTV ini? Tanya Arlan. Laura bungkam. Tak tahu harus berkata apa lagi. Rekaman CCTV ini sudah jelas membuktikan bahwa ia telah menjebak Arlan dan menuduh telah melecehkannya hingga hamil. Andre mendekat dan berdiri tepat di sebelah Arlan. Apa perlu para tamu disuruh pulang semua? Fisiknya. Tidak usah. Biar semua orang tahu yang sebenarnya. Aku tidak mau Maisha tersudutkan lagi. Baik. Andre memberi tatapan mengintimidasi kepada Laura. Ia tampak menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. Waktu itu kamu menuduh Arlan menyeret kamu ke kamar penginapan dalam keadaan mabuk. Rekaman CCTV ini sudah menjadi bukti kebohongan kamu. Jadi besar kemungkinan bahwa Arlan bukan ayah biologis dari anak yang kamu kandung. Jelas Andre panjang lebar. Lagi pula, logikanya seorang laki-laki tidak mungkin bisa melecehkan wanita dalam keadaan tidak sadarkan diri. Laura membeku di tempat. Kecuali kalau setelah malam itu kalian pernah menghabiskan malam bersama. Tambah Andre. Jangan sembarangan bicara, Andre. Melihatnya saja aku sudah tidak berselera. Bagaimana membuat anak dengannya? Andre hampir menyemburkan tawa mendengar kalimat frontal itu. Kalau begitu, siapa ayah biologis dari anak yang dikandung Laura? Tanya sama orangnya langsung. Tatapan tajam Arlan kembali mengarah kepada Laura. Ia menyeringai melihat ketakutan bercampur malu yang tergambar jelas di wajah Laura. Sementara Laura semakin gemetar, sesekali melirik Riko yang masih berada di belakang Arlan. Jadi ini alasan kamu menghilang, Laura. Kamu mengakui anak di kandunganmu sebagai anak orang lain, padahal kamu tahu betul dia anak siapa. Riko membuka suara untuk pertama kali. Maafkan aku, Rick. Aku terpaksa melakukan semua ini. Sudah terlambat, Laura. Aku kesini hanya untuk membuktikan ucapan mereka. Nyali Laura semakin menciut, hanya karena iming-iming harta, sehingga ia mau melakukan semua tipuan ini. Dan kamu? Kali ini Arlan melirik Mami Gina. Apa kamu pikir kejahatan kamu tidak akan pernah terbongkar? Wanita parubaya itu sudah tampak sangat ketakutan, apalagi setelah melihat rekaman CCTV pada layar proyektor. Terlihat dengan jelas ketika dirinya berjalan menuju dapur dalam keadaan restoran masih sunyi dan keluar setelah beberapa menit di dalam. Arlan, hanya potongan pendek rekaman CCTV ini tidak membuktikan kalau Mami membakar restoran, kan? Masih berani membela diri rupanya. Jelaskan ke dia, Andre. Pinta Arlan. Andre melirik wanita itu.
Maaf Bu, semua bukti yang memberatkan Bu Gina sudah terkumpul. Dan sekarang, sudah ada pada polisi. Bu Gina memanfaatkan keadaan dan menuduh ibunya Maisha sebagai pelaku pembakaran. Padahal dalang dibalik kebakaran itu adalah Bu Gina sendiri. Kamu jangan sembarangan menuduh tanpa bukti. Saya bisa melaporkan kamu atas pencemaran nama baik. Tapi semua bukti dan saksi kejahatan ibu sudah kami kumpulkan. Termasuk orang-orang yang ibu bayar untuk menyekap Arlan 3 tahun lalu setelah mengalami kecelakaan. Ibu juga memberikan obat dalam dosis tinggi dan berefek pada menurunnya daya ingatan Arlan sampai kehilangan sebagian memorinya. Jelas, Andre. Satu lagi. Bu Gina membayar Laura untuk menjebak Arlan, sampai akhirnya Arlan terpaksa menikahi Laura secara siri. Semua tuduhan itu tidak benar. Saya tidak segila itu sampai berniat mencelakai anak saya sendiri. Anak yang mana? Arlan bukan anak kandung Bu Gina kan? Bu Gina menutupi semua fakta ini dari semua orang, termasuk Arlan. Maaf sekali, tapi kami sudah mengetahui semuanya. Mami Gina diam 1000 bahasa. Masih tidak menyangka kejahatan yang ia susun dengan rapi selama bertahun-tahun begitu mudahnya terbongkar di tangan Arlan dan Andre. Di titik ini ia menyimpulkan bahwa Arlan sudah mengingat semua masa lalunya. Sudahlah, tidak usah panjang lebar. Seret saja semua penipu ini ke kantor polisi. Perintah Arlan setelahnya. Baik Laura maupun Mami Gina tak dapat mengucapkan apapun lagi. Mereka bahkan pasrah saat beberapa anak buah Arlan menggiring mereka. Sebentar Laura, Panggil Arlan. aku belum memberikan kejutan terakhir untuk kamu. Sejenak Laura menoleh dan memberanikan diri menatap laki-laki itu. Mulai detik ini, kamu bukan lagi siapa-siapaku. Hubungan di antara kita selesai sampai di sini. Arlan bernapas lega setelah berhasil membongkar kejahatan Mami Gina dan juga Laura. Tak dapat dipungkiri hatinya masih dipenuhi amarah dan rasa sakit setelah menemukan fakta bahwa Mami Gina adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Papi. Berikut rentetan kejadian naas yang dialami Arlan selama ini. Sebelum mengalami kecelakaan 3 tahun lalu, hubungan Arlan dan Mami Gina memang kurang begitu baik. Keduanya kerap berselisih paham. Tetapi kala itu Arlan masih menaruh rasa hormat karena mengira Mami Gina adalah ibu yang melahirkannya. Dan setelah penyelidikan panjang, ia baru menemukan fakta sebenarnya, bahwa Mami Gina tak lebih dari seorang penipu. Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting sekarang kebenarannya sudah terungkap. Andre menepuk bahu temannya itu. Ia tahu saat ini Arlan masih dalam keadaan sangat marah. Aku tidak apa-apa. Hanya tidak menyangka saja kalau dia adalah dalang dari semua kejadian ini. Ya, tidak ada yang menyangka. Karena selama ini dia benar-benar menjalankan perannya dengan baik. Arlan bahkan sempat percaya dan termakan hasutannya. Dulu, awal mengenal Maisha, Arlan memiliki niat jahat untuk membuatnya menderita. Tetapi siapa sangka, jika niat balas dendam itu berubah menjadi cinta. Maisha mampu merebut seluruh hati Arlan, tanpa menyisakan ruang sedikit pun. Sekarang kita harus ke kantor polisi untuk mengurus laporan. Ucap Andre. Nanti sajalah, aku mau antar Maisha ke hotel dulu. Setelah itu, baru ke kantor polisi. Sudut mata Andre berkerut tipis. Tatapan penuh curiga ia arahkan kepada Arlan. Sabar bos, tidak usah buru-buru, ini masih siang. Candaan Andre membuat Arlan geram. Ingin sekali ia membedah kepala Andre, mengeluarkan otaknya dan mencucinya, hingga terbebas dari pikiran kotor. Otakmu itu perlu dibersihkan dengan klorin. Maki Arlan. Memangnya ke hotel untuk itu saja? Ada banyak hal penting yang harus kami bicarakan berdua, dan untuk itu butuh tempat yang tenang. Maisha mungkin berpikir, selama ini aku sering tidur dengan Laura, dan aku harus mencernihkan semuanya. Oh, bilang dari tadi. Kalau begitu aku duluan saja ke kantor polisi. Tapi kamu harus segera menyusul ya. Arlan akan beranjak keluar rumah sebab sudah cukup lama Maisha menunggu di mobil. Namun tiba-tiba seorang pengawal datang menghampiri. Pria berbadan tinggi besar itu mempungguk hormat. Bos, ada apa? Saya mau lapor. Tadi dokter Arlan datang. Beliau membawa Bu Maisha pergi. Ucapnya sedikit ragu. Informasi yang diberikan sang pengawal membuat Arlan cukup terkejut. Ayah datang. Iya bos. Rasa frustasi menyerang Arlan saat itu juga. Jika ayah mertuanya sampai turun tangan, sama saja dengan menyulitkannya. Terlebih sang mertua sudah menjatuhkan ultimatum sebelumnya.
bahwa ia akan mengambil Maisha kembali jika Arlan tidak dapat mencari jalan terbaik untuk Maisha. Istri saya bilang apa? Dia tidak titip pesan. Tidak, bos. Hanya bilang mau ikut dengan dokter Alan. Napas Arlan terasa berat. Tiba-tiba merasa otaknya buntu. Belum selesai urusan dengan Laura dan Mami. Ia harus berurusan dengan ayah mertuanya. Arlan hendak melangkah, namun Andre menghalangi. Mau kemana? Mau jemput Maisha dulu. Lebih baik ke kantor polisi dulu urus laporan. Nanti kamu bisa menemui Maisha setelah urusan di kantor polisi selesai. Andre memberi saran. Urusan Maisha jauh lebih penting dibanding urusan negara, Andre. Tapi kalau urusan negaramu tidak beres, bisa dipecat mertua kamu. Arlan tampak berpikir sejenak. Ucapan Andre memang ada benarnya. Selesaikan dulu tugas negara, baru urusan rumah tangga. Bersambung.